Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, henti-hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yang masih mengizinkan kita sampai saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih boleh bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan bisa menjadi remah dalam kehidupan kami lepas hari itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan bisa tersampaikan pada hati kami Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang Kau sampaikan Tuhan bisa mengena pada hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Seluruh doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan intinya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Yang masih mengizinkan kita bernapas. Yang melindungi kita sampai pada saat hari ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada kesempatan hari ini adalah setialah berdoa dan bertekunlah dalam pekerjaan. Yang saya ambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Demikian firman Tuhan. Berjudul perikop, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekian firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika merefleksikan perikop ini, hati saya bergetar. Ada nada keraguan Yesus terhadap manusia. Dalam refleksi yang mendalam, pada akhirnya saya justru dan mengakui kebenaran keraguan Yesus ini. Karena pada saat tertentu saya terkadang kecewa pada Tuhan. Dan kadang iman saya seakan menggugat Yesus.
Khususnya pada saat saya mengalami kecelakaan atau masalah. Bapak Ibu saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di saat saya mengalami kecelakaan atau musibah, kita sering mengeluh, kita sering meragukan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau membiarkan ini terjadi kepadaku? Kita selalu mengeluh, meragukan kebenaran Tuhan, meragukan keagungan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Wajar jika pada akhirnya dalamnya ada keraguan Yesus akan berkata, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Itu kata keraguan Yesus terhadap kita, saudara. Karena kita meragukan Dia. Makanya Yesus juga ragu, mengeluarkan kalimat keraguannya. Jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Bapak Ibu saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop ini menyadarkan saya sejauh mana relasi intim saya dalam doa dengan Tuhan. Dan sejauh mana keintiman ini membawa iman saya semakin kokoh. Pada saat saya kecewa jika doa saya tidak dikabulkan. Namun suatu hari saya sebelum sebuah film menyadarkan saya begini, Bapak Ibu. Dalam film tersebut, seorang manusia bertukar posisi dengan Tuhan. Manusia ini menjadi Tuhan, dan Tuhan menjadi manusia. Manusia ini mengabulkan semua doa manusia. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah terjadilah kekacauan karena ternyata tidak semua doa yang dimohonkan oleh manusia adalah yang sungguh-sungguh mereka butuhkan. Kekacauan itu pada akhirnya membuat manusia tersebut sadar bahwa Tuhan punya alasan tertentu mengapa tidak semua doa manusia langsung dikabulkan, Bapak Ibu. Jika semua doa langsung dikabulkan, maka manusia itu menjadi tergantung kepada Tuhan. Dan pada akhirnya manusia tidak mau bekerja, hanya memohon dan terus memohon, tidak mau bekerja. Sementara kita yang hidup di dalam Kristus membutuhkan yang namanya ora et labora, berdoa sambil bekerja, Bapak Ibu. Tetapi jika kita bergantung terus kepada Tuhan, apa yang dapat kita hasilkan? Tidak ada. Kita berdoa, kita juga bekerja. Kita meminta, kita mencari. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita berdoa, Tuhan Yesus pasti sudah mendengar doa-doa kita. Tuhan Yesus pasti sudah mendengar seluruh doa kita. Apa yang kita minta kepadanya, Tuhan Yesus pasti sudah mendengarkan, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan mau kita itu terlebih dahulu berusaha. Kita berdoa, bekerja, kita mengupayakan apa yang kita minta.
Salah satu contohnya Bapak Ibu, kita mau berusaha tentang pertanian, tentang penanaman kacang panjang. Kita berdoa supaya bisa di tahun ini bisa membuahkan hasil yang banyak, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak bekerja, kita tidak membersihkan lahannya, kita tidak memupuk lahan tersebut dengan baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, mustahil tanaman tersebut bisa berbuah dengan baik, karena kita tidak membersihkannya. Kita hanya berdoa tanpa mengerjakannya, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Tuhan Yesus ingin kita berdoa kepada Dia bersungguh-sungguh, tetapi Tuhan Yesus juga ingin kita bekerja, mengupayakan apa yang kita doakan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan berusaha, manusia akan terbiasa dengan perjuangan dan kesulitan. Kesulitan-kesulitan akan membuat manusia belajar banyak dan semakin kokoh di dalam iman. Doa dan usaha akan membuat manusia semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin dikuatkan dalam pelbagai hal. Itu salah satu dampak jika kita berdoa, bekerja, berdoa, bekerja. Maka Tuhan akan menguatkan kita dalam berbagai persoalan, berbagai kerja. Tuhan akan mempercayakan itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus kita, doa dan iman menjadi pondasi dasar manusia untuk tetap bertahan dan berjuang hingga hari kedatangan Tuhan. Manusia yang berdoa dan tetap setia bertahan, sekalipun doanya belum dikabulkan, mereka inilah yang kelak akan ditemukan Tuhan tetap setia di dalam iman. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda sering mengalami masa-masa ketika setiap upaya yang Anda tempuh untuk menyelesaikan suatu masalah justru terhadang oleh kesulitan baru? Mungkin pada malam hari Anda bersyukur karena masalah Anda sudah tertangani. Tetapi ketika bangun keesokan paginya, Anda menemukan ada hal lain yang tidak beres dan masalah itu masih ada. Suatu kali saat mengalami masa seperti itu, saya terpana oleh kata-kata pembuka dari Lukas 18 ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya sudah sering membaca cerita tentang janda yang gigih itu, tetapi saya belum pernah memahami alasan Yesus menceritakannya. Sekarang saya dapat mengaitkan kata-kata pembuka tersebut dengan perumpamaan yang diceritakannya. Hikmah yang diajarkan Yesus kepada para pengikutnya sangatlah jelas. Teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama kita melihat adalah berdoa dan bekerja. Itu yang pertama. Berdoa, bekerja. Yang kedua adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita itu harus selalu berdoa kepada Tuhan. Mau itu dikabulkan, mau itu tidak dikabulkan, kita tetap berdoa. Percayalah, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa tersebut pada waktu
yang akan ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, perlu kita ketahui bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Doa merupakan sesuatu proses untuk menyadari kuasa dan rencana Allah dalam hidup kita. Melalui doa kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan Yesus dan mempercayainya untuk bertindak menurut waktu dan caranya. Pada saat kita mengandalkan anugerah Allah, tidak hanya untuk jawaban dari permohonan kita, tetapi juga untuk prosesnya. Kita dapat selalu datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, dengan mempercayai hikmat dan kepeduliannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, doa bukan hanya sekedar untuk meminta, untuk memaksa Yesus memberikan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi doa adalah salah satu cara untuk kita berinteraksi dengan Allah. Suatu cara untuk kita mengenal Allah lebih dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak hanya berdoa untuk meminta Tuhan, minta ini, Tuhan. Berketahuilah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa adalah upaya kita mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, mendekatkan diri kita kepada Sang Yesus, Sang Mesias. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama terus bertekun berdoa, mendekatkan diri kepada Yesus, dan terus bekerja tentunya. Kita juga harus mengupayakan apa yang kita minta kepada Tuhan. Sekian renungan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita tutup dengan doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan ini Tuhan bisa memproteksi diri kami ya Tuhan, bisa membukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa mengenal Engkau jauh lebih dekatnya Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, melalui firman yang kami dengarkan ini Tuhan, kami bisa terus berdoa, bertekun berdoa dan mengupayakan apa yang kami minta kepada-Mu Tuhan, agar kami tidak malas lagi Tuhan untuk mengupayakan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.